silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, yang mengasihi seluruh dunia ini. Memang ada tertulis akan ada pertikaian, akan ada gempa bumi, akan ada perang bangsa melawan bangsa. Tetapi itu bukanlah kehendak Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja damai. Dan Dia telah datang ke dunia ini membawa damai sejahtera itu. Dan itu hanya didapatkan bagi mereka yang sudah mengerti tentang kerajaan sorga. Dan pintu kerajaan sorga terbuka bagi seluruh umat manusia ini tanpa memandang latar belakang. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Agama selalu membahas dosa dan membicarakan dosa tapi tidak menemukan solusinya. Itu makanya terus berkubang dan berputar di dalamnya. Mengaku, mengulangi, mengaku, mengulangi. Tapi di dalam Kristus dosa sudah diselesaikan satu kali untuk selamanya. Maukah menerima? Maukah mengerti betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita? Dan ini hanya terjadi bagi orang yang sudah memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Ya, sering sekali diberitakan di gereja hidup baru, new creation, new life, apalah saudara. Tapi masih dangkal pemahaman tentang apa sih hidup baru. Bahwa hidup baru bukan sekedar lahir baru, memang dimulai dari lahir. Tapi apalah daya seorang baby yang belum bisa melakukan apa-apa. Jadi kehidupan baru itu akan menjadi nyata ketika seseorang sudah benar-benar mengerti dan menghidupinya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai seterusnya. Kita baca dulu ayat ini saudara. Jika demikian apakah hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Ku telah mati. Mati bagi dosa, itulah yang hidup baru. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Impossible. Tidak lagi di dalamnya. Wah, luar biasa ini saudara ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus? Garis bawahi, dibaptis dalam Kristus. Karena gereja banyak permula baptisan, berulang dibaptis, pindah dari A ke B, C, baptis terus. Gak abdol kalau bukan pendeta itu yang baptis saudara. Saya pernah mengalaminya. Bahkan melakukannya kepada orang-orang yang datang dalam pelayanan kita. You harus dibaptis lagi. Haleluya. Ini kebenaran yang memerdekakan saudara ya. Telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Inilah kedatangan Kristus ke dunia ini. Supaya semua orang yang menerimanya memiliki hidup yang baru. Yang lama telah berlalu. Sesungguhnya yang baru telah datang. Berikutnya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi satu dalam kematian, satu dalam kebangkitan. Baru satu dalam kehidupan. Kematian tambah kebangkitan sama dengan kehidupan. Itulah kehidupan yang baru itu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa hilang kuasanya dan jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia.
Hidup dengan Kristus dengan hidup yang baru. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi mati hanya satu kali, tidak berulang-ulang mati. Orang yang persembahkan korban itu kan berulang-ulang mati, disembelih lembu dan domba, saudara. Berapa banyak yang harus dikorbankan? Tiap hari, tiap minggu. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi satu kali untuk selama-lamanya kita sudah mati terhadap dosa. Dan sekarang hidup kita hidup bagi Tuhan. Dalam kehidupan yang baru dengan mindset yang baru. Berikutnya lagi ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Jadi jangan saudara udah mati bagi dosa. Nah, udah mati bagi dosa tapi masih berdosa. Terus ingin hidup bagi Allah tapi masih melakukan dosa. Jadi gimana nih? Mati, hidup. Di antara mati dan hidup itu apa namanya Pak Erik? Setengah mati ya. Inilah agamawi. Setengah mati. Mati kagak, hidup juga enggak. Ya, kalau mati udah selesai kan? Nah saudara. Nah, ini banyaknya saudara. Mati juga belum benar-benar mati, hidup juga enggak benar-benar hidup. Wah, susah saudara ya. Saya ulangi, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa dan kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yes. Jadi ini harus digarisbawahi dalam Kristus Yesus. Bukan dalam agama, bukan dalam perbuatan, bukan dalam pengorbanan, bukan dalam apapun. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Dahulu mati tetapi sekarang hidup. Ya. Jadi ada yang dahulu, ada yang sekarang. Dahulu itu sudah mati dalam dosa, sekarang sudah hidup dalam kebenaran, dalam kasih Tuhan. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu berada di bawah. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Di bawah kasih karunia. Itulah yang hidup di dalam kehidupan yang baru. Baik, kita masuk pembahasan. Pertama. Kita telah mati dengan Kristus. Ini serius loh saudara. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kalau dalam tabernakel Musa saudara, ada pelataran. Di pelataran itu ada dua. Satu mezbah korban bakaran dan satu lagi bejana pembasuhan. Nah, mati dengan Kristus itu artinya kita menerima pengampunan. Dan pengampunan bukan berdasarkan pengakuan dosa atau liturgi yang kita adakan setiap ibadah ataupun pribadi. Itulah yang disebut mezbah korban bakaran. Di mana bangsa Israel setiap kali berdosa harus mempersembahkan korban. Lembu jantan, domba, atau tekukur merpati tergantung kemampuan masing-masing. Dan imam besar akan mempersembahkan lembu tambun untuk untuk penghapusan dosa secara massal bangsa Israel pada masa itu. Dan itu akan terus siklusnya berulang-ulang dilakukan. Makanya kesadaran pada dosa terus ada. Nah, mati dengan Kristus, menerima pengampunan melalui korban Kristus, itulah mezbah korban bakaran. Dan ketika kita menerima korban Kristus, maka kita telah bebas dari dosa. Nah kan udah dibakar, dosanya udah dibakar. Cuma agamawi kelirunya ketika mengadakan retreat, camp gitu ya saudara. Yuk catat dosamu, catat, terus dibakar. Buah api unggun saudara, saya pernah melayani ya dari SMP, SMA, SMK di puncak retreat. Oh tapi hari terakhir Pak Pendeta kita nanti akan buat api unggun. Semua anak-anak akan catat dosanya lalu Pak Pendeta doakan dibakar. Saya lakukan. Saya memang salah karena belum mengalami kasih karunia yang benar saudara. Dan itu dibakar bukan. Ya, jadi bebas dari dosa. Ketika kita menerima pengampunan, kita sudah bebas dari dosa. Inilah
yang disebut lahir baru. Ya. Jadi sudah mati terhadap manusia lama dan hidup dalam manusia baru. Walaupun sebenarnya belum penuh. Kemudian di dalam ayat 10-nya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi jelas, kematian untuk dosa, kehidupan bagi Tuhan. Mati bersama Kristus, hidup bersama Kristus dalam kehidupan yang baru. Jadi kematian itu cuma satu kali, bukan berkali-kali. Satu kali. Ini memang tidak bisa dipahami oleh orang agamawi, saudara ya. Dalam Ibrani 10:10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya lewat persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi ini bukan sekedar udah dikuduskan, tidak. Tapi memang ada harga yang dibayar. Karena semua apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah hukum Taurat, yang dilakukan oleh imam besar itu hanyalah gambaran dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan semua korban dilakukan di bawah hukum Taurat tidak sempurna. Karena tidak bisa menghapus satu kali itu selamanya. Tapi harus berulang-ulang dihapus. Setiap kesalahan, hapus lagi, kesalahan, hapus lagi. Tapi di dalam Kristus hanya satu kali. Kematian Kristus satu kali dan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Yesus berkata sudah selesai. Di dalam kitab Kejadian ketika Tuhan juga sudah selesai mengerjakannya. Maka dia memberkati dan menguduskan. Nah sekarang Yesus sudah melakukan selesai. Kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Mungkin agak ekstrim. Lalu bagaimana dengan orang yang selalu mengaku dosa, Karena belum mengerti. Kalau dia sudah mati bersama dengan Kristus. Kalau Tuhan, agama, mengingat apa yang sudah dilupakan Tuhan. Dan melupakan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Itulah makanya saudara, tidak ada perubahan. Tidak akan pernah ada kehidupan yang baru. Ya. Jadi Tuhan sudah menyelesaikan. Apa yang sudah selesai? Pengampunan dan pengudusan. Diampuni, dikuduskan. Kalau di dalam kehidupan manusia, aku sih sudah ampuni. Tapi kalau diulangi lagi, cukuplah sampai di sini. Aku sih sudah mengampuni, tapi kalau ketemu orang itu, rasanya gimana? Yes, mengampuni, tapi belum menghapuskan. Karena masih ada di memori kita. Dari Tuhan mengampuni dan menghapus. Dihapus dengan apa? Dengan darah Yesus Kristus. Nah, berikut lagi saudara. Jika demikian, udah diampuni ya. Udah dihapus kok dosa kita, udah diampuni, udah dihapus. Berarti kalaupun kita berdosa gak ada resiko ya. Nah itu langsung saudara yang akan menjadi bahan perdebatan. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Gak usah dibahas, udah dijawab kok. Sekali-kali tidak. No, sekali-kali tidak. Kenapa kamu harus bertanya? Boleh. Ingat dong. Kamu menerima kasih karunia berarti kamu telah mati bagi dosa. Orang yang menolak kasih karunia masih hidup dalam dosa. Orang yang menerima kasih karunia artinya mati terhadap dosa. Jadi bagaimana? Kamu bicara aku masih melakukan dosa. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Tak bisa lagi. Mati dengan Kristus, mati bagi dosa, titik. Jadi matinya bukan mati suri ya. Bukan pura-pura. Itu benar-benar mati bagi dosa udah. Kesadaran kita jangan kepada dosa lagi. Karena agama itu selalu menyadarkan manusia pada dosa. Selalu dari sekolah minggu sampai opa nenek. Itu selalu dosa.
Mati dengan Kristus, mati bagi dosa. Kalau udah mati bagi dosa, bebas dari dosa. Coba penjahat, mafia. Kalau udah mati, gak ada lagi kan. Walaupun kita ingat kejahatannya, tapi dia gak bisa melakukan apa-apa lagi. Mungkin sangat ditakuti, tapi sekarang kalau udah mati, siapa yang takut? Anak-anak juga bisa melihatnya gitu saudara ya. Bebas dari dosa. Kalau udah bebas dari dosa, bebas dari penghukuman. Kenapa orang selalu mengaku dosa? Takut dihukum. Gitu. Nanti akan lebih dalam lagi saudara ya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Hukum, namanya juga hukum, ada penghukuman. Kalau dilanggar hukum, ya ada penghukuman. Kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Ya, oleh korban Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi saudara, karena Kristus telah membayar saudara dengan lunas, maka saudara adalah milik orang yang telah membayar saudara. Saudara belanja, bayar berapa, itu sudah milikmu. Bukan milik penjual lagi. Dulu memang kita dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh hukum Taurat. Tapi sekarang kita sudah dibayar. Sekarang kita menjadi milik Kristus. Jatuh bangun bisa. Tapi itu bukan dosa yang nanti deh ya. Soalnya dosa ini kan menjadi perdebatan. Definisi dosa banyak menurut agama saudara ya. Oke, kita telah mati bagi dosa. Artinya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Tidak hidup di dalam dosa bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Kesalahan selagi saudara di dunia ini itu masih kita lakukan. Walaupun bukan mau dinormalisasi. Wajarlah, manusiawilah. Kita kan masih di dunia. Kita kan bukan malaikat. Itu sering makanya bukan malaikat. Saudara tahu yang pertama jatuh dalam dosa siapa? Malaikat. Jadi jangan bilang kirimkan malaikatmu. Ya, oke. Ada sekarang saudara pelayanan yang selalu fokus pada malaikat loh. Malaikat ini, semua nama-nama malaikat ada disebutkan di situ, one by one. Saya nggak pernah tahu ada nama itu. Yang ulum saya tahu itu Pak John, Gabriel sama Mikael. Tapi ada ternyata banyak nama-nama saudara, diteliti dan diteliti ya. Ya udahlah. Kalau kata Pastor Hongki, Kristus. Udah semua. Kenapa sama malaikat lagi saudara ya? Baik, next kita lihat lagi saudara nih. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Karena upah dosa adalah maut. Makanya Kristus harus menggantikan itu, membayar itu supaya maut tidak berkuasa lagi bagi kita. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Orang yang terhukum hanya yang berada di bawah hukum Taurat. Orang yang berada di dalam Kristus tidak ada merasa terhukum, tidak ada rasa bersalah lagi saudara ya. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan yang baru. Itulah seperti PACS, melayani dalam keadaan yang baru. Aku melayani bukan supaya Tuhan makin berkenan kepadaku. Aku melayani karena aku telah diperkenan oleh Dia. Melayani dalam keadaan baru menurut roh, menurut hati Tuhan, bukan hatiku. Karena ada dulu WL teman saya. Dia mimpin pujian itu selalu tergantung hatinya. Kalau hatinya lagi galau, dia akan cari lagu-lagu yang galau. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku akan memujimu. Baik di dalam suka dan duka. Yang dia masalahnya, ditinggalkan pacarnya. Jadi melayani dengan hati dia. Tapi kalau hatinya lagi oke, yaudah cari lagu-lagu. Jadi jangan. Udah sering dikatakan di sini ya, enggak. Banyak lagu-lagu sekarang yang populer ya. Berkali-kali kau menolong. Itu kayaknya menyentuh, tapi masa Tuhan berkali-kali menolong? Bukan berkali, tapi selalu kau menolong. Jadi bukan berkali-kali, tapi Tuhan selalu menolong saudara ya. Oke, saya baca kembali.
Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi pelayanan ini tidak ada konsekuensi yang kita takutkan atau kita mencari upah, enggak. Itu menjadi gaya hidup saudara. Berjalan secara natural. Mati dengan Kristus. Telah mati bagi hukum Taurat, mati bagi dosa, mati bagi hukum Taurat, dan hidup menurut roh. Jadi bukan lagi daging. Hidup menurut roh. Dan kita melayani dalam keadaan baru menurut roh dalam kasih Kristus yang sempurna itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sehingga kita berani berdiri di hadapan tahta kasih karunia itu saudara. Jadi saudara, menurut roh dalam Kristus itu artinya saudara, hidup menurut roh kita sudah menghasilkan buah. Karena kita sudah tinggal dalam Kristus, di dalam pohon itu kita carang, maka kita menghasilkan buah di dalam Tuhan. Tidak ada permula yang dilakukan langkah-langkah untuk berbuah. Tetapi dengan menerima hati Tuhan, buah itu akan muncul. Karena bukan kita mengeluarkan. Dan itu bukan buah kita. Karena kita hanya nempel di dalam Dia. Jadi buah itu adalah buah dari Tuhan. Melayani Tuhan. Yang pertama tadi kita telah mati bersama dengan Kristus. Artinya kita telah menerima korban bakaran di pelataran itu. Yang kedua, jangan hanya mati saudara. Kalau mati, bangkit. Mati dan bangkit. Slide berikutnya dalam Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi itu satu paket saudara. Sama dengan kematian dan kebangkitan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Mati, bangkit, hidup. Bangkit dengan Kristus, berarti kita hidup dengan Kristus. Hidup yang lama sudah mati, hidup yang baru yang sekarang kita miliki. Nah, itu terjadi ketika kita menerima hati Tuhan. Hidup yang baru itu harus menerima hati Tuhan saudara. Tidak sekedar hanya menerima pengampunan. Itu akan kita lihat di dalam slide berikutnya ya. Oke. Di sini saudara. Karena kan dibicarakan ini soal baptisan. Dan baptisan ini banyak versinya yang dilakukan oleh gereja. Yesus datang untuk dibaptis kepada Yohanes. Apa tujuannya saudara? Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi baptisan yang dilakukan oleh Yesus adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Mati dan bangkit. Nah, konteksnya begitu ya. Kehendak Allah adalah Yesus harus mati. Dan dia harus bangkit. Tuhan yang membangkitkan dia. Mati. Kita menerima korban bakaran. Namanya udah disembelih. Disembelih, dibakar. Itulah hidup saudara. Kemudian bangkit. Jangan hanya korban bakaran. Kita harus menerima bejana pembasuhan. Pengudusan. Pengudusan itu kita mengerti ketika kita menerima hati Tuhan. Jadi saudara, kesadaran manusia hanya diampuni. Tapi belum ada kesadaran dikuduskan. Padahal itu adalah satu paket yang Tuhan mau dalam hidup kita. Diampuni dan dikuduskan. Kalau kita tidak sadar, kita diampuni dan dikuduskan, kita akan berulang-ulang di dalam dosa dan melakukan hal-hal yang memang digiring agamawi. Kita akan lihat lagi berikutnya saudara. Oke.
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, Yesus segera keluar dari air. Baptisan itu kan kuburan, ditenggelamkan, baptiso. Ya secara hurufiah ditenggelamkan dalam air, tapi secara rohani ditenggelamkan dalam Kristus. Gitu saudara. Jadi jangan pusingkan soal airnya, soal metodenya. Gak akan pernah selesai perdebatannya. Kalau kita ngerti kita dibaptis dalam Kristus, baru kita merdeka saudara. Jadi Yesus segera keluar dari air, bangkit. Gak berenang di situ, lalu tenggelam. Bangkit, keluar dari air. Keluar dari air, lalu Roh Allah turun ke atasnya. Sudah selalu disampaikan, dia menerima hati Bapa. Jadi saudara, orang yang diampuni belum tentu menerima hati yang mengampuni. Ada kok contohnya saudara yang berhutang. Dia datang melas kasihan kepada tempat dia berhutang. Dan orang yang punya piutang ini saudara tergerak belas kasihan. Lalu diampuni. Diampuni itu hutangnya. Tapi dalam perjalanan dia ketemu dengan orang yang punya hutang juga kepada dia. Adalah sedikit dibandingkan dengan hutang yang sudah diampuni. Dia tuntut. Kenapa? Akhirnya diserahkan pada Algojo. Dia menerima pengampunan tapi tidak menerima kasih orang yang mengampuni itu. Ya, kalau di antara anak muda mau uangnya, mau dompetnya, tapi tidak mau hatinya. Padahal Pastor Hong mengatakan dapat hatinya, dompetnya, ngikut semuanya. Tapi kalau dunia beda, dia cuma mau berkatnya aja. Orang juga ke gereja begitu, mau sembuh, mau sukses. Ya itu hilang lagi. Dan itulah yang dialami bangsa Israel di padang gurun. Kami lapar, kasih makan, selesai lagi. Kami haus, kasih minum, selesai lagi. Apakah mereka sudah diampuni? Sudah. Keluar dari Mesir, itulah dunia dosa. Dan mereka di padang gurun saudara, mereka sudah diampuni. Tapi mereka masih di pelataran. Sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan tidak menyesali pengampunan itu. Sekalipun mereka tegar tengkuk, ada yang mati. Sudah diampuni. Tapi mereka belum mengerti kasih Tuhan kepada mereka. Itu makanya mereka gagal dan tidak sampai ke tanah perjanjian. Ya, jadi kalau Yosua dan Kaleb beda. Dia tahu Tuhan mengasihi mereka. Ketika 10 pengintai mengatakan kita tidak bisa masuk ke sana. Musuh kita besar-besar. Kita ini seperti belalang, mereka seperti raksasa. Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan, no. Yang menyertai kita adalah Tuhan. Kalau dia tahu Tuhan menyertai dia, karena Tuhan mengasihi dia. Gak mungkin yang menyertai itu bukan yang mengasihi. Tapi karena Tuhan menyertai, itulah membawa Yosua dan Kaleb sampai ke tanah perjanjian. Jadi pengampunan dan pengudusan itu diterima, membawa dia ke tanah perjanjian. Korban bakaran dan bejana pembasuhan diterima, itu membawa kita masuk ke ruang kudus. Oke? Mari kita lihat lagi saudara sini. Berikutnya. Oke. Nah, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ternyata itu urutannya, walaupun sebenarnya gak perlu 1 bulan, 2 bulan, pemuritan 3 tahun, enggak sebenarnya. Itu semua udah satu kesatuan yang akan terjadi. Hanya saja ya tergantung pewahyuan bagi setiap orang untuk boleh menerima dan mengalaminya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kapan? Setelah Yesus dibaptis, mati, mempersembahkan dirinya sebagai korban 1 kali untuk selama-lamanya. Kemudian kapan? Setelah Yesus menerima hati Bapa. Hati yang suci, hati yang menguduskan manusia ini 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi ada korban bakaran, ada kolam pembasuhan, terdengarlah suara, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan berkenan kepada kita. Karena kita menerima apa yang diperbuatnya bagi kita.
Tapi agama mengajarkan Tuhan akan berkenan kepadamu jika engkau melakukan prestasi yang bisa menarik hati Tuhan. Dan itu tidak akan pernah gagal terjadi, saudara. Nilai 9 selalu dikali 0. Nilai 1000 pun dikali 0, hasilnya tetap 0. Itulah kalau perbuatan dari daging. Yesus berkenan kepada Bapa. Artinya apa Yesus berkenan kepada Bapa? Yesus membawa kerajaan sorga di bumi. Yesus membawa kerajaan sorga di bumi. Jadi saudara, kita tidak dibawa lagi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi dibawa ke dalam kerajaan sorga. Nah, di dalam kerajaan sorga, apa yang terjadi bagi kita saudara ya? Nah, dari kolam, dari mezbah korban bakaran, Kristus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Kematiannya satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian kepada bejana pembasuhan, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Hanya orang yang menerima hati Tuhan yang mengerti kalau dia sudah dikuduskan satu kali selama-lamanya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Siapa yang suci hatinya? Tidak ada. Maria pun enggak. Yang suci hatinya adalah orang yang menerima kasih Tuhan. Hati Tuhan di dalammu, itulah makanya hatimu saya suci. Jangan sok suci. Ya, menerima hati Tuhan, masuklah ke ruang kudus. Jangan cuma nyanyi, ku masuk ruang maha kudus. Masih di pelataran sudah nyanyi masuk ruang maha kudus. Malaikat bilang, memang lidah tak bertulang, tapi Simanjuntak ada tulangnya. Menerima hati Tuhan, masuk ke ruang kudus. Ya, menerima hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Masuk ke ruang kudus, masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Kalau selamat, udah selamat. Udah diampuni, sudah. Mau nangis-nangis minta pengampunan lagi seperti dikotbahkan berkali-kali, nangis bombay, silakan. Karena kalau nggak nangis nggak abdol ya, haleluya Tuhan. Kalau udah nangis berurai air mata kayak plong. Bener plong. Tapi itu cuma sensasi emosional. Cuma acting doang. Setelah itu hampa lagi. Pompa lagi, kosong lagi. Itulah biasanya saudara. Karena hanya menyentuh emosi. Bukan hati saudara. Hanya di jiwa. Tuhan menolongmu hari ini. Tenangkan pikiranmu. Jangan ingat hutangmu. Padahal besok sudah datang tukang tagih. Itu hanya menenangkan sesaat. Tidak ada kemerdekaan ya. Baik saudara, dalam Roma ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru. Dibaptis dalam Kristus. Inilah yang saya pahami arti baptisan. Kalau orang sudah mengerti arti baptisan yang sesungguhnya, no debat lagi. Dibaptis dalam Kristus. Karena katakan tidak bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus. Yang lain dibaptis dalam apa saudara? Itu sudah menjadi sesuatu yang nyata no. Pindah dari gereja A, udah dibaptis. Pindah ke B, harus dibaptis lagi. Pindah lagi ke sini, baptis lagi. Karena sudah ada persyaratan-persyaratan di dalam mereka, saudara. Doktrin mereka. Tapi dibaptis dalam Kristus. Dibaptis dalam Kristus ini bukan berbicara soal air dan lain sebagainya. Tapi mati dengan Kristus. Dibaptis dalam Kristus, kita mati dengan Kristus. Menerima pengampunan satu kali itu selamanya. Itulah mezbah korban bakaran dan tidak dia lakukan berulang-ulang. Kalau kamu harus minta berulang-ulang berarti Yesus harus disalibkan lagi. Dan itu tidak ada ceritanya saudara. Dibaptis dalam Kristus berarti kita bangkit dengan Kristus. Bangkit, wake up, menerima hati Tuhan. Ya, itulah bejana pembasuhan saudara. Dan setelah itu kita berada di ruang kudus. Hidup dalam kerajaan sorga. Berada di ruang kudus itu yang Tuhan mau. Jadi korban bakaran dan bejana pembasuhan itu adalah jalan bagi saudara untuk masuk ke ruang kudus.
ke dalam kerajaan sorga. Dan itu harus, nggak ada jalan tol. Harus melalui korban, kematian dan kebangkitan. Ya, berada di ruang kudus di dalam kerajaan sorga, itulah hidup yang baru dalam Kristus. Saya ulangi, hidup yang baru hanya ada dalam Kristus. Banyak mungkin pengajaran hidup yang baru begini. Tapi hidup yang baru saudara hanya ada dalam Kristus. Ketika saudara tahu bahwa saudara engkau dalam Kristus dan Kristus dalammu, itulah hidup yang baru yang sedang kau jalani. Jangan lemah ketika kenyataannya hidupmu dilihat orang belum seperti yang mereka inginkan religius. Gak apa-apa. Karena yang dilihat Bapa di sorga bukanlah perbuatanmu. Tapi bagaimana imanmu kepada Kristus. Dan itulah nanti akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita saudara. Nah di sini hidup yang baru dalam Kristus sesuai dengan tema kita. Hidup yang baru dalam Kristus. Haleluya. Inilah kehendak Tuhan bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Bagaimana supaya mereka memiliki hidup yang baru dalam Kristus. Sekali lagi hanya di dalam Kristus. Dia yang melakukannya, kematiannya, kebangkitannya, pengorbanannya. Semuanya sudah lakukan satu kali dengan sempurna. Jadi hidup yang baru itu berada di ruang kudus dalam kerajaan sorga. Ada 3 di dalam ruang kudus. Ada pelita emas atau kaki dian. Artinya Kristuslah terang dunia. Bahwa di ruang kudus saudara berada di tempat yang tinggi, bukan di bawah. Karena terang itu ada di atas. Kita dibawa ke tempat yang tinggi. Kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kita berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam kesucian Tuhan. Itulah terang. Itulah yang kita dapatkan di dalam kerajaan sorga. Jadi bukan soal usaha dan perbuatan kita. Ditinggikan Tuhan. Kau udah dengar tentang Yusuf, tentang Esther. Kita ini seperti bintang di langit. Dan di situ juga ada meja roti sajian. Kristus adalah roti hidup. Saudara, artinya apa? Bahwa murid Kristus itu diberkati dengan berkat kerajaan sorga. Jadi murid Kristus itu selalu berada tempat yang tinggi dimanapun kita berada. Dan dia diberkati dengan berkat kerajaan sorga. Di pelataran belum dapat. Harus di ruang kudus. Dan itulah tujuan Tuhan. Makanya datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebelum Yesus membayar itu. Itu sudah diungkapkan saudara. Supaya kita bisa mengerti. Ada mezbah dupa. Yang paling dekat ke pintu ruang maha kudus. Hanya Kristuslah imam besar, pendoa syafaat kita. Kalau agamawi mereka yang berdoa naik ke menara doa. Tapi Kristuslah pendoa syafaat yang membawa saudara ke ruang maha kudus. Dan imam besar yang kita punya tahu segala kelemahan kita. Dia tahu kelemahanmu dan kelemahanku. Makanya kita masih bisa melakukan kesalahan. Masih bisa melakukan kesalahan saudara. Dia tahu sebelum kau melakukannya. Jadi bukan pengakuan dan pengampunan yang kita minta. Tapi kesadaran akan kasih Tuhan yang sempurna kepada kita. Saya ingat khotbah beberapa waktu yang lalu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat apa yang Tuhan lakukan di situ. Memberkati dan menguduskan. Lalu saudara perjamuan kudus. Minggu kemarin. Ingat dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan peringatan akan dosamu. Peringatan akan kematian dan kebangkitan Kristus. Yang membawa saudara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan sorga itu saudara. Jadi orang hidup baru itu artinya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dalam Roma 6:14 ayat terakhir tadi. Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Dosa. Ini perlu juga dibahas sedikit soal dosa ini. Supaya tidak berputar-putar di dalam dosa. Gimana Pak Pendeta? Dia sudah pendeta. Tapi berdosa, mabuk-mabuk. Terus tabrakan, tiba-tiba mati. Belum sempat minta ampun dosa. Ke surga atau tidak? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saudara. Dosa. Padahal kamu tidak dikuasai oleh dosa. 1 Yohanes 5:16.
Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu aku tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi doa. Mendatangkan maut, tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu adalah menolak pengampunan Tuhan. Menolak mezbah korban bakaran pengampunan. Menolak korban Kristus. Itulah dosa yang mendatangkan maut. Tidak ada lagi. Menolak. Hanya menolak. Jadi nggak ada yang dipilih orang tertentu, tidak. Karena Yohanes 3:16 sudah menjawab. Kasih Allah untuk seluruh dunia ini. Tapi mereka yang menolak, dia berada di bawah hukuman. Sudah terhukum tadinya, justru Yesus datang membebaskan kita dari hukuman. Sudah berada di bawah hukuman, maunya Tuhan membebaskan saudara dari hukuman itu. Tapi menolak, ya udah itulah mendatangkan maut. Tapi dosa yang tidak mendatangkan maut, itu menolak hati Tuhan. Kamu sudah diampuni tapi hidup sama gua, ya udah. Kan gak bisa dipaksa. Ya mau berkata aja, oke. Kamu sembuh, saya kasih sembuh. Kau mau sukses, kasih. Mau istri cantik, kasih. Mau ini, dikasih. Tapi tidak menerima hati Tuhan. Jadi saudara menolak bejana pembasuhan. Makanya belum dibasuh, belum mengalami pengudusan. Jadi belum mengerti saudara ya. Jadi itulah banyak orang. Kekristenan hanya ada, rata-rata ada di dalam, hanya di batas korban. Dan korban itu mesti terus dinyalakan. Dalam 1 Yohanes 5:17 berikutnya. Semua kejahatan ada dosa. Ya. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi kita lahir dari Tuhan, bukan dari agamawi. Lahir dari agamawi kesadarannya kepada dosa. Tapi tidak pernah bisa bebas dari dosa. Lahir dari Kristus berarti kita saudara mengalami kasih Tuhan ya. Jadi kalau orang yang lahir dari agama itu saudara, lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi yang mendatangkan maut. Itu loh. Yang mendatangkan maut. Kenapa? Karena Kristus melindungi, keselamatan kita itu dijaga oleh Tuhan, bukan kita yang menjaga. Jadi tidak akan pernah hilang keselamatan. Nah sampai sekarang di luar sana masih nggak mau terima sekali selamat, tetap selamat. Gampang aja ya. Siapa yang menyelamatkan? Kan Kristus. Penyelamatannya sekali, penebusannya sekali. Ya udah, Anda menolak ya terserah. Kalau kamu menerima, kamu akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau tidak, ya udah cukup di pelataran, di padang gurun saja. Seperti bangsa Israel, putarlah di sana, mutar di sini, salahkan Tuhan. Makanya khotbahnya dan lagunya juga begitu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Loh, baik. Jangan lepaskan. Kacau kan? Nyanyinya masih di pelataran. Di sini nggak ada lagi nyanyi di pelataran. Jadi lagu itu jangan karena lirik dan yang menyentuh hati. Harus benar-benar setuju dengan firman Tuhan. Nah siapa yang dikuasai dosa? Supaya selesai saudara. Siapa yang dikuasai oleh dosa? Anak yang hilang. Ini menjadi contoh yang akurat bagi kita. Orang yang sudah menerima pengampunan, misbah korban bakaran, tapi menolak hati Tuhan, bejana pembasuhan, inilah orang yang masih di dalam dosa. Dan ini yang banyak masih kekristenan. Inilah yang banyak di mimbar melayani dan segala macam. Dalam Lukas 15, lalu ia menyadari keadaannya katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Inilah orang gampang, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa. Yang disengaja dan tidak saya sengaja. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Seolah-olah merendahkan diri tapi menghina Tuhan. Anak ini merendahkan dirinya tapi menghina bapaknya. Aku di sini kelaparan. Kenapa kelaparan? Diperas nabi palsu. Semua didoktrin. Kamu harus lakukan ini, kamu harus bayar ini, semua udah dibuka di sini sudah. Diperas, kelaparanlah, kesang.
minta didoakan. Harus ada perantara. Ikut doa lewat Zoom online. Cari kejar di mana nabi yang bisa tahu tentang masalahku. Diperas. Kelaparan saudara. Aku telah berdosa. Kenapa? Kena doktrin nabi palsu. Namanya juga yang doktrin juragan babi. Babi itu najis. Kamu najis. Sama seperti babi. Bahkan lebih rendah dari babi. Babi masih makan makanan babi. Anak yang hilang makan ampas dari babi. Kejam gak nabi palsu itu saudara? Sekejam itu loh. Sekejam itu. Itu yang dialami oleh Adam. Tapi Tuhan menyelamatkan. Aku telah berdosa. Jadi kita tidak ada lagi ngomong, aku telah berdosa, aku telah diampuni, aku telah dikuduskan. Satu kali selamat. Terima kasih besarlah anugerahmu Tuhan. Berlimpah kasihmu. Semakin hari semakin bertambah indahnya. Aku tidak layak lagi. Kenapa gak layak? Karena tidak mengenal kasih Bapaknya. Jadi orang selalu minta dia ke Tuhan, layakkan, aku layakkan. Kau tidak mengenal kasih Tuhan dan kau belum menerima hati Tuhan. Karena kau minta dilayakkan. Karena engkau tidak akan pernah layak. Yang layak itu hanya satu, Kristus yang di dalammu. Kristus itulah yang layak di hadapan Bapa. Sehingga engkau dilayakkan oleh Dia. Aku tidak layak. Jadi karena aku seorang hamba berpikir, udahlah. Gak jadi anak pun yang penting dapat makan. Jadi hamba aja. Hamba juga gak akan makan gratis. Harus kerja. Hilanglah keselamatan. Inilah banyak orang Bapak Ibu. Hilang keselamatanku. Aku udah berdosa. Aku tidak layak. Makanya sampai sekarang pendeta pun dijadikan hamba. Kalau aku posting-posting di dalam medsos. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati hambanya. Aku bukan hambanya, aku anaknya. Tapi kan gak bisa diperdebatkan. Belum paham saudara. Oh, tapi jangan salah. Justru pengertian mereka ketika disebutkan kita hamba. Oh itu udah panggilan lebih tinggi. Hambanya. Hamba-hamba Allah gitu saudara. Aku bukan hambanya lagi. Bahkan ada dengan bahkan kita ini hanya budak-budaknya Tuhan. Hanya dulos. Memang itu saya pelajari dulu. Dulos. Budak. Keset. Itulah kita melayani. Keset. Diinjak-injak. Setiga itukah Tuhan menginjakmu. Kita lah yang menginjak kasih karunia Tuhan. Kejam saudara ya. Kejam. Kejamnya agama. Tapi Tuhan sudah membebaskan kita. Haleluya. Oke, sedikit lagi nih. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itulah Bapa. Tidak melihat dosa. Tapi melihat kasih yang besar. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berbuat dosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Jadi Bapak tidak berdialog tentang semua pengakuan si anak. Karena pengakuan si anak itu bukanlah dari bapaknya. Tapi itu dari doktrin nabi palsu. Abaikan. Makanya saudara pun kalau perkataan-perkataan negatif yang bukan dari kebenaran. Abaikan. Jangan ambil pusing. Jangan renungkan siang dan malam. Saudara akan sakit. Lihat. Tergerak oleh belas kasihan. Itu mengajarkan kepada saudara saya. God is love. Tuhan itulah kasih yang berbelas kasihan. Bahkan disampaikan di sini. Nama Tuhan itulah Tuhan yang berbelas kasihan. Tidak peduli sebobrok apapun hidup kita. Apakah kita akan bertambah bobrok? No. Karena engkau sudah dibebaskan. Hanya karena belum menerima hati Tuhan. Makanya tidak mengerti saudara. Merangkul dan mencium dia. Tuhan mau kita menerima hatinya. Dirangkul, dicium. Walaupun bau. Namanya kandang baby saudara. Unconditional love. Kasih tanpa syarat. Itulah yang saudara terima. Itulah yang diberikan kepada anak yang bungsu ini. Lalu saudara dalam ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah. Bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kenakan jubah yang terbaik. Anak Tuhan menerima kebenaran Tuhan. Kau sudah mengenakan jubah kebesaran kasih Tuhan yang sempurna. Sehingga kebenaranmu akan bersinar. Sadarkan engkau adalah anakku. Sekali anak selamanya anak.
Kau pakaian compang-camping, aku berikan kebenaranku, jubah yang terbaik, cincin. Jadi ketika dia menerima jubah itu, saudara, dia menerima korban. Diingatkan, mesbah korban bakaran, korban Kristus sudah ada untukmu. Cincin, kau menerima hati Tuhan. Ketika menikah, engkau menerima hati. Maka sang mempelai memberikan cincin meterai. Engkau sudah kuikat di hatiku. Jangan sampai pindah ke lain hati. Nanti kamu sakit hati. Walaupun kau Wonder Woman, tetap sakit juga. Karena hatimu bukan terbuat dari baja. Tapi dari hati Kristus. Haleluya. Jadi cincin, jadi mempelai. Terima kasih Tuhan. Berikan sepatu. Pernah saya dengarkan di sini Pastor Hongki kan? Tinggi, ditinggikan. Yes. Murid itu ditinggikan. Jadi sepatu. Sepatu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Siapa? Murid Kristus. Jadi ketika anak ini diberikan jubah, dia status sebagai anak kebenaran itu sudah ada bagi dia cincin. Kau sudah jadi mempelai dan kau diberikan sepatu, engkau jadi murid Tuhan, akan diutus. Makan bersukacita, masuk dalam kerajaan sorga. Hidup yang baru. Jadi anak ini saudara akhirnya masuk, itulah saya. Saya tidak mengatakan itu saudara. Tapi itulah saya dulu. Saya mirip seperti anak bungsu ini. Karena kebetulan juga saya anak bungsu. Tapi sekarang dihoge oleh anugerah Tuhan, saya mengerti. Saya sudah masuk. Saya sudah lepas dari itu ya. Nah terakhir kah benar nih? Oh, oke. Saya cepat-cepat. Siapa yang dikuasai oleh dosa? Anak sulung. Dua-dua nih. Inilah gambaran gereja saat ini. Ada posisi si bungsu, ada si sulung. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dekat rumah ia mendengar bunyi seruling dan menyanyikan tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apakah arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Berada di ladang melayani Tuhan. Sudah bayar harga terus menerus siang dan malam. Marah itulah ciri-ciri agamawi, cemburu. Agamawi saudara selalu melihat kebenarannya, melihat kesalahan orang lain. Ayahnya keluar karena Tuhan mau kita menerima hatinya. Tuhan selalu keluar mencarimu. Tuhan selalu keluar untuk memelukmu saudara. Kemudian dikatakan lagi di dalam ayatnya yang ke-31. Oke. Baik. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi anak sulung itu saudara berpikir dia udah melayani, maka wajarlah dia mendapat reward, mendapat upah. Tapi seekor anak kambing pun tidak dapat. Slide terakhir. Kata ayahnya kepadanya, anakku, aku selalu bersama-sama, semua hartaku adalah milikmu. Jadi segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Berkat kerajaan sorga itu adalah milikmu. Tapi dia gak menerima. Karena dia belum menerima hati bapaknya. Dia tidak tahu hati bapaknya. Gak menerima hati bapaknya saudara ya. Kita patut bersukacita dan bergembira. Perjamuan di kerajaan sorga. Pertanyaannya, apakah anak sulung itu masuk dalam perjamuan? Tidak ada dituliskan. Tapi Pastor Hongki mengatakan, maybe anak bungsulah yang akan memberitakan kabar baik ini kepada anak yang sulung. Ya, jadi saudara, anak sulung orang agamawi, didoktrin agama, dan anak bungsu adalah didoktrin oleh nabi palsu. Kesimpulannya bagi kita saudara adalah hidup yang baru artinya kita hidup di dalam ruang kudus. Hidup di dalam kerajaan sorga. Hidup yang baru itu saudara berarti kita ini sudah mati terhadap dosa dan bangkit untuk kebenaran. Hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru sudah datang. Ada sebuah pertanyaan dari sebuah lagu. Do you know what God did for you? Tahukah kamu apa yang telah dilakukan Tuhan untukmu? Itu aja pertanyaannya. Tahukah saudara apa yang sudah dilakukan Tuhan?
Dia telah mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia mengampuniku sekali untuk selamanya, dia menguduskanku, dia telah memberikan hatinya kepadaku, dia berikan aku berkat kerajaan sorga, dia meninggikan aku, dan aku diberi perkenanan untuk menjadi saluran berkat kerajaan sorga dimanapun kita berada. Jadi bukan soal apa yang kau lakukan kepada Tuhan. Agama akan selalu membicarakan, aku telah bernubuat, aku mengadakan mujizat, aku melayani, aku berdoa, aku berkorban, aku memberi. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan telah mengampuniku, Tuhan mengasihiku, Tuhan membawaku dalam kerajaannya. Saya hidup kekal sampai selama-lamanya. Selamat menikmati kehidupan yang baru di dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus.